Nyambung saya ini, nyambung. Terus ya, nggak apa-apa. Nah, saya nggak tahu kan. Iya. Jadi kan kalau memang seperti itu ya, ada pertanggungjawaban dari pihak perusahaan tentunya. Tadi ada MOU ya dengan pemerintah daerah. Nah, untuk memberi mereka ruang mengangkut material seberapa mereka mau angkat. Ya. Kan begini nih, Ya. tanpa ada penindakan Ya. gitu ya. Nah, lantas kenapa ada portal? Nah, kenapa ada portal? Ada portal di tempat lain. Kenapa harus ada portal? Kalau memang mereka nanti yang bisa memperbaiki jalan, artinya portal ini mengganggu rakyat kecil yang ngangkat tandan-tandan buah sawit dan lain-lain. Kenapa pihak perusahaan bebas? Nah, hari ini ketika perusahaan itu bebas mengangkut tonase seberapa mereka mau, ada portal. Mereka nggak jalan di sini, tapi mereka masuk jalan kebun. Berapa banyak kebun menerima hasil daripada distribusi itu? Karena bayar. Berapa kerugian kita? Gitu ya. Nah, kira-kira gimana itu, Pak? Ya, ini makin sore makin panas kayaknya. Agak sedikit panas. Saya tak ada kopi, cuma ini aja saya dikasih kayak gini. Kopi Pak Dimas. Aduh. Ini Jadi namanya kan, orang kopi, Pak, apa coba? Kalau khusus punya pemakaian jalan perusahaan itu, memang di salah satu dokumen semacam UKL mereka lah menyatakan bahwa mereka sebenarnya memang akan melintasi, akan mempergunakan semaksimal mungkin mempergunakan jalan perkebunan. Makanya kan pada waktu ribut-ribut soal portal pasar 10 itu, yang kami dituduh macam-macam apa segala macam itu, kemudian ada ya tahu sendirilah Bang Jari, Bang Dias, Bang Budi mungkin melihat itu. Makanya saya sampaikan kepada pihak AKI waktu itu bahwa investasi kita yang 12,7 km dari mulai Tanjung Beringin Pasar 10 sampai Simpang Cidodadi itu, kita sudah berinvestasi 39 miliar. Itu. Nah, jadi terakhir kemarin itu kan waktu mereka jalan dari samping dan seterusnya itu, begitu kami menanyakan, karena pada waktu mereka pakai surat, bersurat kepada kita menyatakan bahwa mereka berniat akan memakai ruas jalan itu, yang dari Pasar 10 itu. Nah, pada waktu rencana mereka bulan Maret, kami tunggu sampai April enggak juga, belum. Makanya di akhir April atau awal Mei, kalau tidak silap saya, kami Dinas Perhubungan menanyakan kembali. Kalau bahasa kita, jadi nggak kalian pakai jalan itu? Karena kalau kami pakai jalan itu portal kami buka. Supaya tidak disalahgunakan terus-menerus oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jawaban mereka keluar, tertulis. Menyatakan bahwa kami belum akan memakai ruas jalan itu. Portal Pasar 10 kami tempatkan di tempat yang semestinya. Yang tidak bisa lagi disalahgunakan oleh kepentingan orang-orang tertentu. Itu dia. Nah, memang konsekuensinya karena memang sudah sebenarnya desain mereka dari awal memang mereka akan mempergunakan jalan perkebunan. Nah, mungkin mereka koordinasilah dengan pihak perkebunan, tentu itu dari luar kewenangan kita. Iya. Itu dia. Tetapi jalan perkebunan itu hanya jalan masuk mereka untuk menghindar portal kan. Tetap juga mereka melalui jalan kita. Ya. Tetap juga, bahkan Portal mereka aja. tidak ada yang passing loh hari ini. Ini portal passing ini. Artinya jalan ini tetap dilalui dengan tonase yang mereka inginkan. Bongkar atas Itu aja ya kan? Nah, lantas portal itu kalau nggak salah saya tahun 2016 itu di era DPR sebelumnya. 2015, 2016, 2017 terakhir. Itu dibangun menggunakan APBD Langkat kalau tak salah saya, pos anggaran di Disko. Iya kan? Pak Mul belum menjabat. Nah, belum. Makanya Belum. saya ngasih informasinya ini. Karena waktu itu saya sudah menjabat. Gitu Saya ya. sampaikan ini hari. Gitu kan. Nah, dibuat, dianggarkan, tetapi penganggaran ini dibelanjakan besi segala macam dipasang ini tak ada dasar hukum ini. Karena perdanya tak ada. Ya. Sampai hari ini perdanya belum masih tercatat di tahun 2020. Mesti ngawang-ngawang. Perdanya. Tangannya jangan lagi. Ya, artinya ini program ini tidak ada dasar hukum. Walaupun ada peraturan Menteri Perhubungan yang mengacu kepada itu, tapi harus ada payung hukum daerah. Nah, ini ada macam mana ini kabarnya nih. Nah, hari ini portal itu juga tidak maksimal.
Di Sidodadi sampai Simpang Pasar 10 itu ada 2 portal. Ya. Depan pos lantas sama depan pos lantas. Oh. Ya. Nah, lantas pos lantas yang di sana itu dari dulu sudah dibuka atasnya. Ya. Kenapa pos lantas yang di sini masih tertutup? Sementara ini jalan tetap digunakan oleh mereka. Nah, maksud saya gini lah, supaya jangan nampak kali kita terus menuai dosa. Kita Ya. kan terus pasrah apa ini? Iyalah. Kalau tak ada dasar hukumnya, buka aja lah itu. Ah. Tunggu aja nanti ada dasar hukumnya, Tapi- kita sosialisasikan. Nunggu keputusan DPR lu. Enggak. Iya, itu bapak ini lah. Oh, Bapak ini. Iya. Oh. Cuma yang saya pikir bagaimana pertanggungjawaban anggaran yang Oh, iya, diberikan iya, iya. kemarin itu untuk membuat portal itu. Iya. Tapi saya pikir kalaupun tak dijawab tak apa-apa karena belum masa bapak. Iya. Nanti akan dipelajari. Tapi enggak, Oh, enggak. saya bukan pertanggungjawaban keuangannya ya. Ah, ah. Tapi makanya selama saya sekarang ini di sana berkaitan dengan portal, Ah, ah. saya semua kembalikan kepada proses bottom up itu. Saya kembalikan semua kepada hasil musyawarah masyarakat. Iya. Sama sekarang yang lagi rame mungkin abang-abang dengar kan yang di Kampung Lalang Iya. itu. Maka saya bilang mau di RDP kan apa segala macam. Tetap saya statement saya cuma satu. Silakan dirembukan Iya. seluruh komponen masyarakat, seluruh stakeholders yang punya kepentingan terhadap portal itu. Misalnya kayak di Lalang itu, jangan hanya persoalan yang orang kelurahan, tapi di dalam itu ada 5 desa. Iya. Nah, itu diundang rapat ketika kami anggap itu sudah representasi dari seluruh warga yang punya apa artinya Yang punya menggunakan dampak jalan. terhadap itu. Hasilnya kemudian di sana disetujui, diketahui oleh Forkopim kecamatan, Ya. ada camat, kapolsek segala macam. Hasilnya buka misalnya, besok kami buka. Iya. Nah, Pasang katanya, besok kami pasang. Jadi kami sekarang, karena bilang Pak Dimas tadi, beliau kan praktisi hukum. Beliau tentu kan cerita payung hukum. Payung hukum, ya, ada. Makanya ketika kami dari pihak Pemkab menyadari itu, makanya sekarang kita kembalikan aja. Makanya ketika di RDP kan, dia apa segala macam, kita Ya. bahasa kita itu. jadi gini, tidak mengajari ikan berenang ini. Limau berduri. Tidak juga mengajari di mobil. Saya hanya mau katakan itu proyek kita Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat. Awalnya itu dipasang, dibuat, dibelanjakan karena ada payung hukum yang pada saat itu berjalan, perda yang sedang diproses. Proses. Tahu-tahu kan tak selesai. Tak selesai. Barang sudah dibeli dan sudah dipasang. Ah. Kalau ini tidak bermanfaat secara utuh kepada masyarakat dan ini tidak ada paham hukumnya, kita yang harus membuat satu kebijakan Dinas Perhubungan. Tidak harus dari desa, tidak harus dari bawah. Kenapa? Ini ada delik pidana loh. Ini bisa dipidana menghalang lalu lintas. Jangankan portal, orang pesta saja menghalangi tanpa izin itu bisa dipidana, apalagi portal yang tidak punya izin. Jadi, Tapi ini cakap-cakap. ya, jangan Dinas Perhubungan aja lah Pak Dimas. Ya artinya karena namanya pemerintahan itu kan melibati dari eksekutif dan legislatif. Gini, Membuat rancangan dalam perdanya lah di. gini Pak Jari, Ah. gini Pak Jari. Ah. Saya pun tidak ada maksud untuk menyudutkan Dinas Perhubungan ini Ah. tidak. Karena sayang saya, ini saudara saya yang Iyalah, duduk di betul. situ. Saya tak mau Kawan-kawan jadi kita. masalah. Orang lain yang dulu berpesta, ini yang Iya, cuci piring. iya. Saya tak mau juga. Maksud saya hari ini kondisinya ada suatu sinyal Ah. aturan hukum yang melarang ketika itu dilakukan tanpa izin. Ya. Ini maksud saya. Ya, betul. Ini kita buka, bukan kita mau menyudutkan. Ini sayang kita, ini Saling mengingatkan. saudara saya Nah, ini. ya kan? Jadi artinya apa Gitu. ini? Jadi pembicaraan kita ini, kalau ceritanya apa? Perda, ini kan yang gawe, ini kan ada juga abang-abang kita yang di sana, wakil-wakil kita, kan gitu kan ya. Maunya secepatnya lah, karena kata Pak Dimas sudah ada dirancangkan kan, tapi belum selesai juga. Kemarin ada perda yang sudah disahkan oleh bupati juga, tapi nggak masuk itu. Gua masuk itu? Nggak ada. Nggak masuk. Artinya ini kan harus prioritas. Ini kan jadi polemik. Lupa. Ini, lupa yang berarti. pertama, gara-gara portal terjadi pidana pungli. Ah. Yang kedua, gara-gara portal terjadi kesenjangan sosial. Masyarakat bergaduh di sana. Berarti anggota dewan lupa. Lupa. Nah, kalau bisa ini buka tutup, ini hancur kita. Kemarin musim proyek berantem tuh kontraktor sama orang yang jaga portal, macam preman kampung gitu. Bayar kalian kalau mau masuk katanya. Nah, Iya, iya, coba. iya. Ini Oke. kan begaduh orang. Jadi intinya cakap-cakap kita ini, ya kan, maunya abang-abang kita, bapak-bapak kita
wakil rakyat kita ya berkoordinasi lah sama sama eksekutif. Biar jangan disalahkan aja eksekutif ini kan gitu kan. Nah, selain itu, saya aja yang banyak cakap ini. Hah? Ya nggak apa-apa, aku kan ya? kurang. Saya udah nyiapkan ini diborong dulu Pak Dimas. Nggak apa-apa. Cuma udah nggak lagi dalam itu. Jadi gini, enggak, saya ada satu lagi lah pertanyaan saya. Ya. Payah-payah ngadirkan Bapak ini. Iya. Kita hari ini lampu di jalan, lampu merah apa namanya itu? Traffic light. Itu ada di beberapa titik Kabupaten Langkat ya. Nah, ada yang satu ketika pertama dipasang dan sampai akhirnya tidak ada lagi lampu itu tak pernah berfungsi. Nah, Udah mulai menurut pasang Bapak, sampai Kabarnya ada hilang juga enggak? udah hilang pun Raid, tabrak motor apa kemarin Simpang Besar 10. Nah, menurut apakah pantas di situ dipasang lampu? Di Simpang Pasar 10 yang kemarin kebetulan ditabrak ada eksiden itu. Sengaja atau tidak itu? Karena Maksudnya? di situ udah mulai ada Pak Ogah yang mengatur lalu lintas. Oh enggak, karena kebetulan memang kan kejadiannya Insiden sekitar murni. jam 2 malam. Oh. Dan kabarnya kan pengendara sepeda motornya meninggal. Iya. Gitu. Jadi itu kemarin itu memang traffic light-nya untuk misalnya hijau, kuning, merahnya itu memang udah nggak jalan lagi. Tapi kan itu memang lampu hati-hati itu, lampu kuning yang tetap itu tetap hidup, Iya. tetap jalan. Makanya memang sebenarnya kalau dari sisi pengaturan lalu lintas, kalau menurut saya pribadi pun mungkin itu perlu ditinjau ulang. Memang itu. Iya. Tapi makanya itu nanti kan dengan kemarin sudah diinikan, tapi kan itu memang sudah masuk aset itu, untuk aset kita, makanya nanti kita buat kajian lebih baik lagi lah. Artinya untuk efektivitasnya. Seperti Pak Dimas bilang tadi, penting nggak sih itu di situ gitu Iya, kan. penting tidak. Iya. Kalau nggak penting kita taruh petugas. Ya artinya Kalau kan penting begini. pasang gitu kan. Begini Pak Dimas, kalau kita sayang lewat situ, itu kan ada juga yang hati-hati ikut loh. Nah, sekarang kita himbaulah kepada masyarakat penonton YouTube yang orang Langkat. Kalau sudah ada rambu-rambu hati-hati, ya kita hati-hati. Kan gitu, makanya kejadian yang tabrak itu bukan dia nggak hati-hati. Lagian tengah malam itu. Ngantuk deh ya. Mana bisa hati-hati lagi udah nggak ada orang. di situ. Oh, gitulah. Ya artinya biar kita selamat, kita hati-hati lah. Kan gitu kan. Nah, jadi ada lagi? Ada. Nah, lanjut. Semangat nih Pak Dimas. Yang terakhir. ya, oke, lanjut. Yang terakhir Pak. Hari ini Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Bagaimana Bapak bisa memaksimalkan fungsi daripada terminal? Yang mana hari ini terminal sudah beralih fungsi menjadi pasar ataupun tempat kumpulnya para pedagang, bukan tempat kumpulnya motor lintas yang berhenti. Oh, gitu ya. Oke. Nah. Pertama kan saya sudah dengan ketentuan sekarang itu, terminal itu kan ada beberapa tipe. Tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A itu kewenangan pusat, tipe B itu kewenangan provinsi. Ya. Dan tipe C lah kewenangan kita kabupaten kota. Kayak yang di Pasar 10 itu tipe B, provinsi. Walaupun sebenarnya itu adalah dulu pembangunannya itu pakai APBD. Iya. Tapi tiba-tiba keluar peraturan tipe B itu harus diambil provinsi. Nah, sekarang itu kewenangan provinsi. Nah, sekarang tipe yang dikelola oleh kabupaten kota itu hanya tipe C. Tipe C itu yang ada satu di Selesai. Yang nampak berfungsi sebenarnya satu di Selesai itu. Satu di Selesai, yang kedua sebenarnya yang di Brandon itu. Karena kan fungsi terminal itu kan seharusnya dia di situ ada bangunan. Iya. Ada bangunan ya tempat pengaturan. Kalau dulu kan mungkin ada retribusinya dan sebagainya itu. Nah, persoalan sekarang ini di samping masa pandemi dan seterusnya ini kan memang tidak ada lagi pun kendaraan yang lewat gitu. Nah, jadi itu yang saya sendiri pun sebenarnya akan punya program khusus tentang itu. Supaya tidak beralih fungsi dia. Terminal yang sudah kita bangun, pengadaan lahannya, bangunnya dan sebagainya mungkin sudah ratusan juta, mungkin miliaran itu dia berubah fungsi. Jadi kayak nanti jadi warung cakap-cakap juga nanti di terminal itu. Yang terakhir. Oke, silakan. Ada X terminal di sana. Ya. Ada X terminal di sana. Nah, X terminal itu saya mau tanya, apakah itu tercatat di dalam aset Dishub atau tidak? Dia masuk dalam aset Pemkab Langkat. Pemkab Langkat. Iya. Tidak Masuk. di dalam
di sub ya, walaupun itu terminal ya. Karena hari ini saya lihat sudah mulai ada penataan di situ kehidupan warga. Oh. Makanya saya tanya tercatat atau tidak? Terminal lama ya? Iya, Iya. terminal lama. Karena itu BPKD ya? ex-HGU. Iyalah. Oke. Itu Oke, tercatat. lanjut. Oke. Jadi ini sebelum kita tutup ada juga nih. Ini penyampaian tadi inilah dari masyarakat ini, Pak Kadis. Jadi artinya apa? Kemarin karena ini pemberlakuan PPKM. Ya. Ini masih dalam suasana Covid-19. Jadi ada pedagang ngeluh. Ini emak-emak ini semalam. Karena apa? Petugas perhubungan itu menyetop ya orang yang akan melewati alun-alun ataupun mau main-main ke alun-alun. Iya. Ya, karena ini suasana PPKM ya sah saja. Tapi persoalannya yang ditanyakan masyarakat ini pedagang ini, gara-gara aku di stop, daganganku nggak laku. Arep mangan opo aku? Katanya dalam bahasa Inggris. Iya. Ya kan, arep mangan opo aku. Nah hari ini melalui Pak Mulyono lah, artinya apa ini? Apakah ada solusi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten? Karena kan kalau menutup, otomatis orang tidak berjualan, kan gitu. Dan tidak ada orang yang akan beli. Ada pun orang jualan, tidak ada orang beli kan gitu. Nah, tidak ada transaksi dan orang kan nggak ada untung kan gitu kan. Nah persoalannya, apakah ada solusi pemerintah kabupaten untuk persoalan yang ini? Nah gitu. Khususnya di alun-alun ya, Bang? Ya khusus di alun-alun. Oke. Nah, Kalau kejadian pada hari, kalau nggak salah hari Rabu. ada di videonya itu masuk Iya, tuh. itu. Wah, Oh, viral juga ya? viral. Itu kan sebenarnya Dishub itu kan hanya menata kendaraan yang parkir di tepi jalan umum. Oh iya. Sebenarnya kami hanya menjalankan tugas pokok fungsi kami selaku Dinas Perhubungan. Cuman memang saya sudah sampaikan kepada anggota, kalian bukan nanti berbenturan dengan pengendara-pengendara mobil atau kendaraan, enggak. Kalian pasti berbenturan dengan pedagang. Iya. Sementara urusan pedagang itu bukan tupoksi kita. Iya. saya bilang. Nah, kita udah koordinasikan dengan Dinas Perindak dan Satpol PP. Sekarang sudah ada solusinya, Bang Jari. Jadi nanti pedagang itu akan dibuatkan tempat khusus, walaupun sekarang mungkin belum bermanen apa segala macam, tapi paling tidak sudah akan kita pulkan di sebelah lapangan itu. Sebelah lapangan. Nanti di sana. Oh, Jadi iya. jadi trotoar itu ya kita sudah punya, kita investasi kita juga sudah besar. Iya. Menata itu kita sudah percantik dengan bangku-bangku apa segala macam. Jadi biar itu jadi ikon Kabupaten Langkat paling tidak. Dan saya berpikiran nanti di sana itu tidak akan kita benarkan ditarik parkir. Oh. Harus parkir ya? Tapi kan memang jadi persoalan, bukan jadi persoalan sih. Sebenarnya ada juga jadi bagi pemikiran gitu. Kalau tidak dikutip parkir, lalu tidak ada petugas, mungkin juga akhirnya jadi centang perenang juga, Iya, yang menjaga keamanan juga. Ini yang masih Bang Dimas mungkin nanti bisa Iyalah, susunan kereta bisa urun rembuk lah nih dengan kita gitu kan. Sementara kita kepingin itu bisa kita nikmati dari semua kalangan di situ gitu kan. Tidak terbebani dengan urusan-urusan begitu. Dan itu sudah disuarakan juga dari beberapa anggota dewan juga sudah minta kita supaya itu namanya tempat ya sekarang orang kan haus wisata segala macam paling tidak bisa ke situ agak nyantai segala macam, tidak dibebani dengan urusan pengutipan parkir yang kadang-kadang juga nanti bisa di luar. Jadi Pak Kadis, ini bicara parkir, apakah pernah petugas parkir yang ada di Kabupaten Langkat ini kan dikelola pihak ketiga ini ya? Ya. Apakah pernah mereka mengikuti pelatihan tentang tata cara melakukan parkir ataupun petugas parkir yang benar? Karena begini, hari ini mereka ketika kita berhenti, walaupun kita masih ada di dalam mobil, kita tetap diminta pungutan distribusi ke parkir. Padahal itu dilarang oleh aturan. Yang dipungut oleh parkir adalah ketika kendaraan yang ditinggal. Ya. Lalu mereka yang menjaga, ini tidak. Mereka mau berhenti kita ada ataupun kita tinggal mobil wajib kita bayar distribusi. Nah, selain itu, kita hari ini tidak pernah dapat karcis parkir di Kabupaten Langkat. Nah, bagaimana menurut Bapak, apakah ini mereka pernah dikasih penyuluhan tentang bagaimana tata cara melaksanakan petugas parkir yang benar? Ya. Jadi sebenarnya kan kita sudah kita sering sosialisasi. Waktu saya sudah di Dishub ini juga sudah kita panggil. Kita adakan rapat evaluasi bahwa ada SOP atau ya bahasa kita etika lah. Misalnya orang kerja itu paling tidak minimal punya identitas. Ya. Kan itu, Bang. Iya. Kita kadang tidak punya identitas, dia narik parkir, ini tukang parkir apa preman kan gitu. Iya. Naik juga darah kita kadang-kadang. Iya. Makanya itu kan
kita sudah himbau. Kita sudah himbau bahwa profesional lah. Paling tidak punya identitas. Karena emang sudah kita siapin. Sudah kita siapkan. Rompi paling tidak ya. Iya. Sudah kita, makanya kita pada pengelola parkir kita harapkan agar atribut bagi juru parkir lah istilahnya kan. Yang dikelola oleh masing-masing pengelola itu ya agar dilengkapi atributnya gitu. Jadi supaya kita nggak nanya-nanya, ini memang resmi atau legal apa enggak nih? Ketika itu dilanggar, apa sanksi yang diberikan oleh Dishub? Kan kita evaluasi. Akan evaluasi. Ketika mereka menutup parkir di tempat suatu larangan parkir, ada rambu-rambu larangan parkir, di bawah ada mobil parkir, dan mereka mengutip distribusinya. Apakah itu sudah juga pernah diberi pemahaman kepada mereka? Itu kayaknya mesti sekolahkan lagi. Saya kira itu Pak Kadis, sekolahkan mereka. Sekolah, oke, disekolahkan lagi tuh. Jadi ada waktu kan, himbauan dari Pak Kadis Perhubungan untuk pengguna jalan masyarakat Langkat ya silakan. Ya, Bapak Ibu semua seluruh para warga Langkat khususnya. Jadi sekarang kan banyak di sekeliling kita tentu mobilitas truk, kendaraan besar, kendaraan berat yang melintas, maka harap berhati-hati. Kemudian sekarang ini juga tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan begitu kondisi jalan kita juga sudah mulai rusak. Untuk itu perlu kehati-hatian kita bersama, dan kami dari pemerintah Kabupaten Langkat dan atas perintah Bapak Bupati supaya terus berkoordinasi supaya ada yang bertanggung jawab soal kualitas jalan itu. Kita akan tetap itu, dan mudah-mudahan dengan doa kita bersama, insya Allah Kabupaten Langkat akan baik, sejahtera, bermartabat. Bermartabat provinsi. Provinsi. Nggak tahu aku visi slogan ini ya kan. Mudah-mudahan hanya itu Bang. Insya Allah. Oke. Jadi kesimpulannya kepada masyarakat khususnya Kabupaten Langkat. Jadi kalau tadi sudah terjawab untuk pedagang khususnya alun-alun, pemerintah kabupaten sudah menyiapkan ya untuk berjualan di tempatnya. Jadi ya mohon dipatuhi kan gitu. Kita jaga baik-baik ya kan. Karena apapun ceritanya, cantiknya alun-alun itu milik masyarakat Kabupaten Langkat. Betul kan? Oke? Jangan suujon dulu ya kan. Mohon maaf kalau nggak berkenan ya kan. Buat saran di bawah ini, kalau tak sur di-subscribe dan jangan lupa like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.